Salam sejahtera keluarga MDC, doa dan harapan kami Anda senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini merupakan minggu terakhir kita berada di bulan Juli. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita belajar tentang pentingnya memiliki fokus dan visi dalam hidup agar kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Go the distance. Bersama saya Rin, ikuti MDC News pagi ini. Kami resmikan restroom ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu kemarin telah dilaksanakan peresmian restroom atau toilet gereja. Terima kasih atas keterlibatan jemaat dalam pembangunan restroom tersebut dan Tuhan Yesus memberkati setiap benih yang telah ditabur. Bagi jemaat yang beribadah on-site di Geraha MDC, tak henti-hentinya kami mengingatkan agar terus mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang berlaku. Selalu gunakan masker, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer dan cek suhu tubuh Anda sebelum memasuki ruang ibadah. Menahan diri untuk tidak bersalaman di antara jemaat serta tetap jaga jarak. Jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, anak-anak, ibu hamil dan juga mereka yang sedang sakit atau yang rentan terhadap penyakit, kami mohon dengan sangat pengertian Anda untuk tidak datang beribadah. Anda dapat beribadah dari rumah dengan mengikuti ibadah online melalui YouTube channel MDC Kupang atau menggunakan liturgi yang dibagikan gereja. Ibadah onsite tetap dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama di jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10 pagi. Kursi dalam ruang ibadah dibatasi hanya 70 kursi. Untuk itu, jemaat yang akan beribadah di Geraha MDC dipersilakan mendaftar atau menginfo melalui SMS, WhatsApp, atau telepon ke nomor hotline gereja agar jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah dapat diatur dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini yang akan berlangsung selama masa pandemi. Jemaat yang memerlukan dukungan doa dan lain-lain silakan menghubungi nomor hotline gereja. Demikian beberapa info yang dapat kami sampaikan melalui MDC News pagi ini. Saya mohon pamit, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam selamat pagi jemaat Tuhan. Mari menghampiri hadiratnya dengan sorak-sorai sukacita. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian nama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan yang ku andalkan selama-lamanya. Satu-satunya yang ku percaya, hanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih di dalam Kristus. Keluarga MDC dimanapun kita berada. Kita bersyukur kalau pada minggu ini kita dapat kembali bersekutu, beribadah bersama-sama. Walau melalui atau secara online. Dan tidak terasa kita telah ada di minggu terakhir di bulan Juli. Sepertinya baru hari kemarin kita masuk di bulan Juli ini. Dan segera kita akan segera meninggalkan bulan Juli ini. Tema kita di bulan Juli ini adalah Go the Distance atau menyelesaikan pertandingan sampai akhir. 2 minggu terakhir atau minggu kedua dan minggu ketiga kita telah sama-sama belajar tentang 2 penghalang atau 2 mentalitas yang perlu kita lawan di dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, mentalitas fatalistik. Apa itu fatalistik? Fatalistik adalah mentalitas yang mudah menyerah terhadap nasib. Inilah raksasa pertama yang perlu kita kalahkan di dalam kehidupan kita. Yaitu hidup yang diserahkan kepada nasib. Atau hidup yang hanya bergantung kepada nasib. Dan di minggu yang lalu atau minggu ketiga di bulan ini, kita sama-sama diajak untuk belajar tentang satu penghalang lain. Yaitu perilaku hidup tidak disiplin. Dari sana kita diajarkan bahwa pentingnya disiplin diri untuk dapat menyelesaikan sebuah pertandingan iman dalam kehidupan kita. Disiplin diri membuat kita mampu menjadi pribadi yang menang dari dalam keluar. Sehingga di minggu kemarin kita dapat memahami bahwa disiplin diri akan membawa akhir yang gemilang di dalam kehidupan kita. Nah, di minggu ini kembali kita akan sama-sama belajar tentang 2 sikap penting lainnya yang diperlukan di dalam kehidupan ini agar kita dapat menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Yang terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan boleh tuntun kami, menyertai kami, memimpin kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini dan menikmati persekutuan di dalam Engkau walaupun melalui media ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia dan anugerah-Mu karena Tuhan baik bagi setiap kami. Tuhan boleh menuntun kami dari awal bulan ini sampai akhir bulan ini di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan lebih daripada itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, dari apa yang telah kita baca ini, minimal ada 2 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan berkaitan dengan tema kita ini. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir atau go the distance. 2 pelajaran penting tersebut antara lain, yang pertama, hidup ini perlu juga sikap fokus. Dan yang kedua, hidup ini kita harus memiliki visi. Pelajaran penting pertama yaitu pentingnya memiliki sikap fokus di dalam hidup. Mengapa sikap ini penting? Karena jika ini hidup diibaratkan dengan sebuah pertandingan, maka sikap fokus harus dimiliki oleh seseorang jika ia ingin berhasil. Minimal ada 3 alasan mengapa kita perlu mengembangkan sikap fokus dalam kehidupan kita. Antara lain, yang pertama, fokus memampukan kita untuk tidak sekedar menjalani kehidupan dengan sekedarnya saja. Atau kita tidak menjalani hidup ini secara asal-asalan. Paulus mengilustrasikan bahwa kehidupan rohani atau perjalanan iman
diumpamakan dengan sebuah pertandingan. Sehingga ia menggambarkan kehidupan ini bagaikan sebuah pertandingan tinju, yang mana si petinju tidak sembarang memukul. Atau pertandingan lari, di mana sang pelari tidak berlari hanya sekedar tanpa tujuan. Ini tergambar dalam ayat 26 dikatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus berkata bahwa kalau semisalkan ia seorang atlet lari, ia tidak berlari tanpa tujuan, alias tidak berlari secara asal-asalan. Kalau ia seorang atlet tinju, ia tidak sembarangan memukul. Inilah yang membedakan antara seorang atlet yang sejati dengan atlet yang amatiran alias abal-abal. Atlet yang sejati akan berlomba dengan tujuan, yaitu merebut kemenangan. Sedangkan atlet amatiran akan berlomba tanpa tujuan yang jelas. Hidupnya tidak fokus. Ia bertanding hanya karena asal ikut-ikutan. Atau juga hanya sekedar mengisi atau menyalurkan hobinya saja. Inilah yang membedakan antara atlet yang sejati dengan atlet yang abal-abal. Saya punya pengalaman khusus tentang seorang yang saya kenal adalah petinju yang asal-asalan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih SMP, di kota kita, di kota Kupang, diselenggarakan sebuah pertandingan tinju. Orang itu bukan petinju. Karena ada pertandingan tinju dan kebetulan tetangganya atau temannya juga adalah seorang petinju profesional yang juga berlatih tinju dekat tempat tinggal di mana dia berada, maka dia terdorong untuk mengikuti pertandingan tinju tersebut. Seorang petinju yang bukan petinju. Jadi dia melatih diri, berfokus, membuat latihan sama seperti si petinju profesional tersebut. Singkat cerita, tibalah waktu untuk bertanding. Dia pun ikut bertanding dalam pertandingan tersebut. Ya secara pribadi, dia adalah pribadi yang kalau dilihat tangkas juga cukup tangkas dan lain-lain. Tetapi kita tahu bahwa di dalam dunia tinju ada trik-trik tertentu, teknik-teknik tertentu dan yang harus kita kuasai. Jadi tidak hanya monopoli tentang kekuatan fisik, kemampuan untuk memukul. Dan singkat cerita, dia pun akhirnya bertanding, menyelenggarakan ikut dalam pertandingan tersebut. Dan dia bertanding dengan luar biasa, menghasilkan TKO. Ya TKO, tapi TKO untuk dirinya sendiri. Karena mengapa dia sampai TKO? TKO karena dia meminta para pelatihnya untuk melempar handuk tanda sebagai menyerah. Handuk putih sebagai tanda menyerah. Bagaimana dia tidak menyerah? Karena dia kehabisan stamina. Baru ronde pertama dia sudah begitu luar biasa menyerang musuhnya. Yang penting buat dia itu pukul. Kena tidak kena pukul. Kena tidak kena pukul. Sampai ronde kedua. Dan ketika akan masuk ronde ketiga, yang bersangkutan sudah kelelahan. Sehingga ia menginstruksikan kepada pelatihnya, buang handuk. Sudah tidak bisa lagi. Seperti itu. Itulah petinju yang asal memukul. Yang tidak fokus dan berkonsentrasi dalam pertandingan dengan benar. Tidak fokus sehingga baginya yang penting memukul. Kena tidak kena, yang penting pukul. Kena tidak kenal asal ada pukulan yang dilontarkan kepada musuhnya. Akibatnya, ia menghabiskan tenaga dan staminanya sehingga ia tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan ke ronde yang lainnya. Nah, demikianlah dengan hidup ini. Jika kita tidak memiliki fokus yang jelas di dalam kehidupan kita, maka segala hal akan kita lakukan hanya untuk sekedar menutupi diri kita dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Segala hal mau kita kerjakan. Orang ke timur, kita ke timur. Orang ke barat, kita juga ikut ke barat. Kalau orang Kupang bilang orang jual nabas, dia jual nabas. Orang jual rujak, dia ikut jual rujak. Apa saja yang penting orang lakukan, dia mau lakukan. Itu ciri dari orang yang tidak fokus. Itu adalah ciri dari orang-orang yang tidak fokus. Orang yang fokus akan mengetahui apa yang harus dan tidak harus ia lakukan. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh waktu. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Bahkan ia tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitarnya. Itulah hidup yang memiliki fokus yang jelas. Ia tidak sekedar berlari tanpa arah. Ia tidak sekedar bertinju, apalagi menjadi petinju yang sembarang saja memukul. Karena itu fokus memungkinkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Inilah pelajaran pertama tentang fokus. Yang kedua, makna dan wujud yang kedua dari hidup yang fokus adalah hidup dengan mengesampingkan
pengganggu konsentrasi. Kita perlu menyadari bahwa salah satu penghalang untuk hidup secara fokus adalah apabila kita membiarkan pengganggu-pengganggu konsentrasi mengalihkan perhatian kita dari sasaran kehidupan yang seharusnya. Sehingga sebaliknya dari berlari dengan tujuan dan memukul dengan sasaran yang jelas, seperti yang diutarakan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26 tadi, kita berlari ke sasaran yang keliru dan kita memukul ke sasaran yang tidak tepat. Secepat apapun seseorang berlari, kalau ia salah sasaran sehingga tidak mencapai finish, maka ia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Demikian juga sekuat apapun pukulan seorang petinju, namun kalau ia memukul dengan salah atau memukul kepada tempat yang tidak tepat, misalkan ia memukul wasit, maka ia tidak akan memenangkan pertandingan itu. Nah, di dalam hidup ini ada berbagai pengganggu konsentrasi dalam hidup kita. Di antaranya misalnya sosial media, grup chatting kita, atau termasuk juga handphone kita. Apabila kita tidak berhati-hati, maka bisa jadi kita menghabiskan waktu kita hanya untuk membaca hal-hal yang tidak penting yang dikirim melalui media-media sosial yang kita miliki. Coba lihat, apa isi dari kebanyakan message atau pesan yang dikirim melalui grup WhatsApp kita. Gambar dan makanan, berita yang berulang-ulang, jokes yang itu-itu saja, dan berbagai omong kosong lainnya yang kebanyakan ada. Coba pikir berapa jam setiap hari yang kita habiskan untuk melihat media-media sosial kita. Sebuah penelitian di Amerika Serikat dilakukan, menemukan sebuah fakta menarik bahwa mayoritas remaja di sana menghabiskan waktu mereka 2 jam untuk melihat media sosial atau menggunakan media sosial. 2 jam artinya hampir 10% dari kehidupan mereka, mereka gunakan untuk sosial media. Atau hampir 30% dari kehidupan mereka, hidup aktif mereka pergunakan untuk media sosial. Tentu bukan berarti semua hal dalam media sosial itu tidak baik. Saya pikir ada banyak hal atau ada banyak jemaat MDC Kupang yang saya percaya menggunakan media sosial dengan cara yang tepat, yang baik dan semakin cerdas. Memang kita yang seharusnya cermat dan cerdas menggunakan media sosial kita. Kita harus bijak dan berhikmat dalam menggunakan media-media yang ada. Sehingga media-media tersebut tidak menjebak kita atau kita menghabiskan banyak waktu untuk mengurusinya. Jadi pelajaran kedua berkaitan dengan fokus adalah kita harus cermat dan berani mengeliminasi berbagai hal yang menjadi pengganggu konsentrasi kita di dalam hidup ini. Termasuk menyelesaikan pertandingan ini hingga akhir dengan gemilang. Inilah pelajaran kedua dari makna fokus itu, yaitu kita mampu mengesampingkan para pengganggu konsentrasi kita. Pelajaran ketiga berkaitan dengan fokus, yaitu fokus membuat kita dapat membedakan mana hal-hal yang penting dan mana hal-hal yang biasa. Makna dan wujud yang ketiga dari hidup yang fokus adalah hidup dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan ini terdapat hal-hal yang mendesak serta ada hal-hal yang penting. Tidak semua hal yang mendesak bersifat penting. Sekali lagi, tidak semua hal yang mendesak bersifat penting. Demikian juga tidak semua hal yang penting bersifat mendesak. Kebanyakan orang lebih berfokus kepada hal-hal yang mendesak sehingga mengesampingkan hal-hal yang penting. Sebagai contoh, seorang atlet yang sedang berlomba lari atau mengikuti pertandingan lari bisa jadi rasa haus menguasai dirinya. Kebutuhan untuk minum begitu menyiksa dirinya sehingga dia memerlukan minum. Namun dia tahu apa yang harus ia lakukan. Jika dia harus berhenti mengulurkan waktunya, maka dia tahu bahwa dia tidak mungkin memenangkan pertandingan. Ia sangat ingin untuk melepaskan dahaga yang mencekik tenggorokannya. Namun apabila ia berada dalam perlombaan lari, ia harus memilih antara melepaskan dahaga yang merupakan hal yang mendesak dengan meraih gelar juara yang merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Apabila ia menemukan hal yang mendesak dan untuk itu ia harus berhenti berlari untuk minum, maka ia tidak akan mencapai tujuan atau garis finish dengan secepat-cepatnya. Hasilnya tentu dia pasti tidak akan juara.
Tapi kalau yang bersangkutan menyadari bahwa yang penting yaitu meraih gelar, maka dia akan mendahulukan apa yang seharusnya dan mengesampingkan hal-hal yang mendesak tersebut. Seperti minum tadi itu. Sebab hanya dengan demikian barulah ia dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Itu sebabnya adalah sangat penting bagi kita untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 tadi. Dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini dengan jelas ia berkata bahwa ia berlari bukan tanpa tujuan. Di dalam hal ini bukan sembarangan tujuan, namun tujuan untuk memperoleh hadiah. Ia juga berkata bahwa dirinya bukan petinju yang sembarang memukul. Artinya memukul sasaran yang tepat. Supaya dengan demikian ia menjadi juara. Semua ini menunjukkan bahwa bagi dirinya hal yang penting harus diutamakan. Dan ia tidak membiarkan hal-hal yang semendesak apapun merampas perhatian dari sasaran yang hendak ia capai. Seringkali hal yang mendesak merupakan hal yang baik. Namun bila kita ingin mencapai kehidupan yang tidak sia-sia, tak cukup kita mencapai yang baik. Kita harus berupaya meraih yang terbaik. Itulah yang terpenting. Bukankah kita sering mendengar sebuah kata yang berkata demikian? Musuh dari hal yang terbaik bukanlah hal yang buruk, namun hal yang baik. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, the good is the enemy of the best. Hal yang baik merupakan lawan dari hal-hal yang terbaik. Maksudnya kalau kita terlalu cepat berpuas diri dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mendesak, maka kita tidak akan pernah mencapai hal yang terbaik atau hal-hal yang terpenting. Ya, kalau kita ingin hidup membawa dampak yang besar, kita harus hidup memfokuskan diri kepada hal-hal terbaik dan bukan hal yang sekedar baik. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita baca, yaitu pentingnya memiliki visi dalam hidup ini. Mengapa visi itu penting dalam hidup kita? Di dalam ayat 27, Paulus berkata bahwa ia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya dengan alasan agar supaya sesudah menyelesaikan pemberitaan Injil, ia tidak ditolak oleh Tuhan. Dengan kata lain, Paulus tidak ingin hidupnya ternyata tidak meraih sasaran alias berakhir dengan hidup yang sia-sia. Mengapa sia-sia? Di dalam ayat 26 ia menjelaskan, yaitu karena ia berlari tanpa tujuan atau petinju yang sembarangan saja memukul. Singkat kata, di samping hidup ini harus terfokus pada sasaran, maka hal terpenting lainnya dalam hidup ini adalah hidup ini haruslah memiliki tujuan atau visi. Berarti perintah keempat yang harus ditaklukkan di dalam kehidupan ini adalah hidup dengan mentalitas miopi. Apakah miopi itu? Miopi adalah kelemahan mata yang disebut dengan rabun jauh. Orang yang mengalami miopi atau rabun jauh hanya dapat melihat benda-benda yang berada di sekitarnya saja. Benda-benda yang berada agak jauh dari dirinya nampak kabur. Demikianlah orang yang hidup dengan mentalitas miopi. Ia hidup hanya untuk sasaran jangka pendek, alias hidup yang tidak visioner. Ia hidup hanya untuk kenyamanan jangka pendek dan tidak mampu berpikir jangka panjang. Kalau ia punya uang, ia akan menghambur-hamburkan uang untuk kenikmatan sesaat. Dan ia tidak akan menabungnya untuk masa depan dari kehidupannya. Bukan hanya uang, termasuk waktu yang ia miliki, akan ia hambur-hamburkan untuk hal-hal yang hanya memberikan kesenangan jangka pendek. Ia tidak berpikir, tidak mau berpikir dan tidak mau mampu berpikir untuk hari esok. Yang penting sekarang senang. Peduli apa dengan masa depan. Inilah ciri dari orang yang hidup tanpa memiliki visi di dalam kehidupannya. Ya, kita harus mengatasi mentalitas miopi atau hidup hanya untuk sasaran jangka pendek ini dengan hidup secara visioner. Hidup dengan gambaran jauh di depan tentang kehidupan yang kita inginkan.
visi yang diumpamakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25 sebagai hadiah dan mahkota yang ingin didapat oleh para atlet dalam perlombaan. Mahkota yang kata Paulus di dalam ayat 24 membuat kita harus berlari begitu rupa sehingga kita memperolehnya. Jadi, mengapa visi untuk memperoleh mahkota ini sangat penting? Mengapa hidup secara visioner itu sangat diperlukan? Yang pertama, visi memberikan alasan bagi kita untuk hidup. Visi membuat kita tidak sekedar menjalani hidup ini. Visi membuat kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini ada tujuannya. Kehidupan kita di dunia ini bukan asal ada atau asal hadir. Bukan. Kita ada di dunia dengan tujuan. Hal yang sama dengan para atlet. Mereka sadar bahwa diri mereka berada di gelanggang pertandingan. Bukan kebetulan. Mereka ada dalam gelanggang pertandingan dengan tujuan. Yaitu merebut hadiah. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka ada tujuannya. Hal itulah yang dituliskan Paulus di dalam ayat 25 sebagai berikut. Dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mengapa para atlet yang mengambil bagian dalam pertandingan berjuang dengan segenap hati? Yaitu menguasai dirinya dalam segala hal. Karena mereka sadar bahwa mereka ada dalam gelanggang pertandingan untuk memperoleh hadiah. Yaitu mahkota kejuaraan. Visi itu memenuhi hati mereka. Itulah sebabnya mereka berjuang. Mereka berada dalam gelanggang pertandingan. Itulah alasan mereka berada di sana. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah dari William Booth. William Booth dikisahkan bahwa mereka memiliki 9 orang anak. Namun ada hal menarik yang dilakukan oleh William Booth dan istrinya kepada anak-anaknya. Yaitu setiap malam ketika akan tidur, istrinya akan mengajak 9 anaknya untuk berlutut dan berdoa di tempat tidur. Setelah berdoa, ibunya akan berkata kepadanya, kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan Anda. Artinya, sejak kecil, William Booth dan istrinya menanamkan visi bahwa mereka akan melihat dunia yang menjadi lebih baik karena keberadaan anak-anak mereka. Tidak mengherankan anak-anak dari William Booth ketika sudah menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan, di dalam masyarakat. Salah satunya adalah anaknya yang bernama Evangeline Booth. Putri mereka ini berusia 17 tahun, dia sudah mampu mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan pembaruan sehingga anak-anak di bawah umur tidak lagi diperbolehkan untuk bekerja. Inilah arti dari hidup yang memiliki visi. Yang kedua, mengapa visi itu penting? Sebab visi membangkitkan semangat juang. Tanpa pandangan jauh ke depan, dengan melihat gambaran tentang apa yang akan diraih, orang akan mudah kehilangan semangat juang. Khususnya ketika mereka menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan. Orang akan merasa bahwa apa yang ia lakukan tidaklah ada gunanya. Sehingga orang cenderung untuk bosan, bahkan tidak bersemangat untuk meneruskan apa yang harus ia teruskan dalam pekerjaannya. Alkisah, seseorang sedang berjalan di pinggir sebuah sungai. Ia melihat ke bawah dan melihat ada 2 orang sedang bekerja di sungai itu. Yang bersangkutan merasa tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh kedua orang tersebut. Sehingga ia turun ke sana untuk menemui mereka. Kepada orang yang pertama ia bertanya, apakah yang sedang Bapak kerjakan? Orang tersebut dengan wajah murung dan dengan nada suara yang penuh kebosanan berkata, saya bekerja mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Setiap pagi sampai sore hal ini yang saya lakukan. Panas ataupun hujan, hal ini yang saya lakukan. Saya sekedar mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Lalu sang pemuda itu pun bertanya kepada orang yang kedua, kalau Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Kalau dilihat sebenarnya apa yang dikerjakan oleh kedua orang ini sama, yaitu mengangkat batu dan membawa ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama, orang kedua menjawab dengan penuh antusias
dan dengan senyum yang sangat lebar. Ia berkata, kalau saya sedang menyiapkan sebuah pembangunan jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong penduduk di sekitar wilayah ini untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jembatan yang akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini. Anda lihat, ada bedanya. Orang yang pertama bekerja tanpa visi, sehingga semangat juang dalam dirinya mudah pudar dan oleh rasa bosan dan kesukaran. Orang yang kedua bekerja dengan visi. Ia dapat melihat gambaran tentang apa yang akan terwujud di balik apa yang sedang ia kerjakan. Yaitu sebuah jembatan yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Oleh sebab itu, ia berkata tanpa rasa bosan dan penuh dengan semangat juang. Memang, visi akan membangkitkan semangat juang. Itulah yang dikemukakan Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27. Di dalam ayat 27 ia berkata seperti demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ia melatih seluruh tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Artinya ia berjuang dengan sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk bertanding. Mengapa? Karena seperti yang ia katakan di ayat 25. Ada mahkota yang sedang menanti dirinya. Artinya sementara ia berjuang, ia sudah membayangkan mahkota yang hendak ia raih. Artinya sementara ia berjuang, visi tentang masa depan telah terbayang di benaknya. Artinya visi membangkitkan semangat juang di dalam dirinya. Yang ketiga, visi menentukan bobot hidup kita. Mengapa hidup secara visioner sangat diperlukan? Karena visi akan menentukan bobot dari kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan visi yang mulia, maka barulah kehidupan kita akan menjadi mulia. Tetapi apabila visi dalam kehidupan kita hina, maka kehidupan kita pun akan menjadi hina. Singkat kata, salah satu hal yang sangat menentukan kualitas kehidupan kita adalah visi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Martin Luther Jr. King, tokoh gerakan perjuangan sipil dan pembaruan tatanan sosial di Amerika yang sangat terkenal itu berkata, apabila seseorang belum memiliki visi yang mulia sehingga ia rela mati untuk hal tersebut, sesungguhnya orang itu tidak pantas untuk hidup. Martin Luther King Jr. menghidupi apa yang ia sendiri katakan demi visi kesamaan hak-hak sipil orang Amerika. Ia telah membayarnya dengan nyawanya. Visi yang mulia yang menjadikan dirinya sebagai pemenang Nobel untuk perdamaian termuda di sepanjang sejarah dunia. Ya, visi menentukan bobot kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan visi yang luhur dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian kehidupan kita yang satu kali ini tidak sia-sia. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 25. Di situ ia berkata seperti demikian. Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apabila untuk memperoleh mahkota yang fana, para atlet rela berjuang dengan sekuat tenaga, terlebih lagi kita, para pengikut Kristus. Kita memiliki visi yang mulia yang digambarkan Paulus sebagai suatu mahkota yang abadi. Visi yang agar nama Yesus dikenal oleh semua orang dan segala bangsa menjadi muridnya. Visi yang menjadikan kehidupan kita tidak sia-sia atau hidup yang penuh dengan makna. Visi yang Yesus sendiri sampaikan sebelum ia naik ke surga dengan berkata kepada para pengikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Visi seperti yang demikian menjadikan kehidupan kita yang satu kali ini tidak pernah kita sesali. Visi itu pula lah yang membuat kita tidak akan menyerah terhadap kesukaran maupun tantangan yang sebesar apapun yang ada di hadapan kita. Kita akan terus berjuang sampai rencana Tuhan atas dunia ini digenapi. Dan kita memandang bahwa ini merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, yang memampukan setiap kami untuk dapat mengakhiri pertandingan ini sampai akhir ya Tuhan. Dan Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang menang atas setiap pertandingan kehidupan yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Di bulan ini kami sama-sama telah belajar 4 hal penting ini ya Tuhan. Untuk kami dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Yaitu kami dapat mengalahkan mentalitas fatalistik. Kami dapat mendisiplinkan diri kami. Kami harus hidup fokus dan kami harus memiliki visi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Itulah 4 hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga kami dapat menyelesaikan pertandingan ini sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan dan mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat. Anugerah dari Allah yang Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin.